Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kuliah kita. Saya doakan semoga teman-teman senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan semua aktivitas tanpa kendala apapun. Salawat dan salam kepada kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Nabi Muhammad adalah kekasih hati kita, dan salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak salawat kepada beliau, juga dengan melakukan atau mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan berbicara tentang karakteristik hukum Islam. Karakteristik hukum Islam artinya adalah yang khas dalam hukum Islam. Artinya karakter atau ciri khas hukum Islam yang tidak dimiliki oleh kebanyakan hukum-hukum yang lain. Itu arti karakteristik, ciri khas hukum Islam yang tidak dimiliki oleh hukum-hukum yang lain yang buatan manusia. Yang pertama sekali, teman-teman yang dirahmati Allah, hukum Islam dasarnya adalah wahyu ilahi. Hukum Islam dasarnya adalah wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum Islam itu dasarnya adalah firman Allah dan sabda Rasulullah. Beda dengan hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia ya berarti dasarnya adalah akal pikiran manusia. Kemudian para mujtahid ataupun para ulama sarjana Islam dalam menjelaskan hukum ataupun merumuskan hukum untuk bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tidak boleh keluar dari dua sumber ini, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Contoh sederhananya Qanun Aceh. Qanun Aceh dalam perumusannya para ulama, para legislator itu harus merujuk kepada apa firman Allah dan apa sabda Rasulullah. Tidak boleh keluar dari itu. Jadi harus ada dalilnya. Walaupun tidak ada dalil khusus, paling tidak ada dalil umum. Demikian juga nanti ada kaidah-kaidah fikhiyah ataupun kaidah-kaidah hukum Islam yang kita akan jelaskan di penjelasan ke depan nanti. Yang kedua, ciri khas hukum Islam yang membedakan dia dari hukum lain adalah hukum Islam itu mencakup semua sendi kehidupan. Semua hal dalam kehidupan ada pembahasannya dalam hukum Islam. Beda dengan hukum-hukum buatan manusia, hanya mengatur kehidupan dalam beberapa segi saja, tidak mencakup semua permasalahan kehidupan. Sedangkan dalam hukum Islam itu mengatur bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, Sang Pencipta alam, yang ada dalam hal ibadah. Dalam permasalahan ibadah itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, diatur dalam hukum Islam. Kemudian bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Apakah kita boleh menzalimi sendiri, apakah kita boleh mencelakakan diri sendiri. Itu juga dibahas dalam hukum Islam. Kemudian bagaimana hubungan manusia dengan masyarakat dan lingkungan, itu juga dibahas dalam hukum Islam. Contoh sederhana, hukum Islam, menurut hukum Islam, orang yang bunuh diri itu ada hukumnya. Orang yang bunuh diri itu ada hukumnya. Walaupun dia tidak bisa dihukum di akhirat, tapi nanti di akhirat ada hukumannya. Beda dengan hukum buatan manusia, orang bunuh diri tidak bisa dihukum. Ketika dia sudah meninggal, selesai. Sedangkan hukum Islam, walaupun dia sudah meninggal, nanti di akhirat ada pengadilan
yang hakimnya adalah maha adil, yang akan mengadili kesalahan dia bunuh diri. Contoh lain umpama orang yang mencelakakan diri sendiri, enggak sampai membunuh diri, umpama dia memotong diri sendiri, memotong tangan dia sendiri, memotong telinga dia sendiri, bahkan mencoret-coret badannya dengan tattoo, ya kan? Itu ada hukumnya dalam Islam. Ada hukumnya, ada larangannya. Sedangkan dalam hukum buatan manusia, pembuat masalah tattoo enggak diatur. Kemudian jika ada orang yang mencelakakan diri sendiri, katakanlah orang yang memotong hidungnya karena ingin tampil beda, ataupun orang yang merusak telinganya, dibuat telinganya jadi lancip, jadi seperti telinga kelinci dan sebagainya, itu tidak ada undang-undangnya. Demikian juga dengan hubungan manusia dengan lingkungannya. Karena kenapa? Karena tujuan utama hukum Islam adalah supaya manusia bahagia dunia dan akhirat. Hukum Islam itu bukan membahas dalam perkara di masjid saja, tapi hukum Islam membahas tentang perkara manusia dari bangun tidur ketika pagi sampai dia bagaimana mengatur negara. Hukum Islam adalah agama dan negara. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya hukum Islam itu mengatur masalah ibadah, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, juga masalah akhlak, jadi hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan orang sekitarnya, juga mengatur masalah muamalah, masalah interaksi manusia dengan alam sekitar. Muamalah, interaksi manusia dengan alam sekitar termasuk manusia, alam, dan tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Teman-teman yang dirahmati Allah, karakteristik hukum Islam yang ketiga, ciri khas hukum Islam yang ketiga, bahwasanya satu-satunya hukum yang membahas masalah halal dan haram adalah hukum Islam. Halal dan haram adalah hukum Islam. Tidak ada dalam hukum lain dimanapun di dunia ini. Jadi kita ada pagar. Hukum Islam memagari kita untuk bisa mengerjakan ataupun mengambil ataupun mengkonsumsi. Ini benda yang halal untuk dipakai, halal untuk dimakan atau tidak, atau haram. Itu satu-satunya di dunia ini hukum yang menjaga penganutnya untuk tidak celaka, itu hukum Islam. Karena kenapa? Karena yang dihalalkan dalam Islam pasti itu yang baik-baik, yang diharamkan dalam Islam itu pasti yang tidak baik. Jadi beda dengan hukum-hukum buatan manusia di luar agama Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, ciri khas hukum Islam adalah hukum Islam sangat terikat kuat dengan akhlak, moral. Sangat terikat kuat. Jadi hukum Islam itu tidak terlepas dari kebaikan akhlak. Jadi setiap hukum yang ditetapkan dalam agama Islam pasti tujuannya adalah untuk akhlak yang baik. Sedangkan hukum buatan manusia bisa jadi ada kaitannya dengan akhlak, namun juga tidak sedikit yang tidak ada unsur mempertimbangkan akhlak. Yang penting itu unsur manfaat. Ada manfaatnya ya silakan dikerjakan. Ada mudaratnya mungkin diperintahkan untuk ditinggalkan. Apa contohnya? Contohnya seperti umpama nggak ada undang-undang yang mengatur masalah kita memakai pakaian sehari-hari, ya kan? Mau memakai celana buntung, memakai baju terbuka, hukum buatan manusia itu tidak mengatur. Tapi hukum Islam mengatur bagaimana cara kita berpakaian supaya tidak terdadah ataupun terbuka aurat. Kemudian hukum Islam juga mengatur masalah pacaran, ya kan? Tidak dibolehkan pacaran dalam Islam, sedangkan hukum buatan manusia tidak mengatur masalah boleh atau tidak pacarannya. Selama mereka suka sama suka, sah-sah saja menurut hukum buatan manusia. Sedangkan menurut hukum Islam
yang namanya pacaran itu tidak boleh. Kalau ingin menikah, sudah minta izin kepada orang tuanya, menikah secara hukum Islam, secara aturan Islam halal. Ya sudah, silakan jalan berdua-duaan pun tidak ada larangannya. Jadi itu yang membedakan hukum Islam dengan hukum buatan manusia adalah keterikatannya dengan akhlak. Akhlak itu budi pekerti yang baik. Yang namanya pacaran itu kan tidak baik dilihat, apalagi dipraktekkan. Demikian juga dengan tata cara kita berpakaian itu menunjukkan bagaimana orang bisa kita nilai orang itu orang yang baik atau tidak. Ketika orang memakai pakaian terbuka, memakai pakaian yang ketat, itu sudah ada penilaiannya dalam masyarakat, dan hukum Islam mengatur itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak contoh-contoh hukum Islam yang bisa dikaitkan dengan akhlak ataupun ada keterkaitannya dengan akhlak. Seperti masalah ibadat, Allah perintahkan untuk mensucikan jiwa kita. Jadi orang yang solat, orang yang merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menjadi orang yang bejat, tidak akan menjadi orang yang menzalimi pihak yang lain. Dalam Islam juga dilarang memakan riba karena akan menzalimi orang yang lain, memberatkan pihak yang lain, dan lain sebagainya. Banyak. Kalau teman-teman membaca nanti bisa teman-teman koneksikan, ada kaitannya dengan akhlak. Ciri yang kelima, karakteristik hukum Islam adalah balasan hukum terhadap pelanggaran ataupun pelaku kebaikan itu di dunia dapat, di akhirat dapat. Itu beda dengan hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia itu hukumannya cuma di dunia saja, itu pun yang nampak-nampak saja. Ketika tidak ketahuan, tidak ada hukuman. Ada orang yang menghisap ganja sembunyi-sembunyi di hutan. Ketika nggak ketahuan, nggak akan bisa ditangkap. Ada orang yang berzina sembunyi-sembunyi, nggak ketahuan, nggak bisa ditangkap. Ada orang yang konsumsi narkoba di tempat yang sembunyi-sembunyi, tidak bisa ditangkap. Sedangkan hukum Islam, kalau ketahuan, ditangkap, diproses, itu sudah ada hukumannya. Nggak ketahuan, nggak ditangkap, nggak diproses, selamat dia di dunia, tapi pengadilan akhirat tetap ada. Itu jadi hukuman untuk keburukan di dalam hukum Islam itu, untuk kejahatan di dunia ada, di akhirat pun ada. Jadi ketika dia sudah diproses di dunia, maka insya Allah di akhirat nggak diproses lagi untuk kejahatan itu, jika hukuman di dunia itu sesuai dengan hukum Islam. Namun jika dia tidak diproses di dunia dan tidak bertobat untuk kejahatan itu, maka di akhirat akan ada pengadilan yang maha tinggi, yang Allah yang menjadi pengadilnya, hakimnya. Contoh kasus seperti kejadian di Melangsa kemarin, ada pelaku pemerkosaan, dia membunuh kemudian memerkosa ibu korban, kemudian seminggu selanjutnya dia meninggal, kan nggak sempat diadili, baru sempat dipenjara. Itu pun masih proses untuk penyelidikan. Dia tidak sempat menjalani hukuman di dunia, dan hukum dunia sudah selesai, dia nggak bisa diproses lagi. Sedangkan hukum Islam, dia tidak diproses di dunia, tapi di akhirat tetap akan ada pengadilan yang akan mengadili kejahatan dia itu. Dan hukum Islam bukan hanya mengatur masalah pidana saja ataupun masalah perdata saja, tapi juga masalah kebaikan pun ada balasannya. Jadi dalam hukum Islam, melakukan keburukan ada ganjarannya, melakukan kebaikan juga ada ganjarannya, dan ganjaran itu bisa Allah langsung berikan di dunia ataupun Allah simpan untuk Allah nampakkan ketika hari akhirat. Sedangkan hukum buatan manusia kebanyakannya hanya keburukan saja yang diproses, sedangkan kebaikan ataupun orang yang tertib, teratur itu tidak ada diberikan ganjaran kebaikannya. Setiap hari kita pakai helm, setiap hari kita lengkap surat-surat buat kendaraan bermotor ataupun mobil, kemudian kita bayar pajak tepat waktu, nggak ada apresiasinya. Tapi dalam Islam, kebaikan yang kita kerjakan ada apresiasi dari Allah SWT, akan ada ganjaran kebaikannya di dunia dan di akhirat. Keburukan juga demikian. Teman-teman yang dirahmati Allah juga, karakteristik hukum Islam yang keenam, ciri khas hukum Islam yang keenam adalah hukum Islam itu sangat memperhatikan kemaslahatan atau kebaikan bagi individu maupun kolektif. Jadi kebaikan itu diperhatikan untuk supaya terpenuhi untuk setiap individu, setiap pribadi, juga untuk setiap
kelompok manusia. Jadi tidak ada menzalimi salah satu pihak, apakah dia warna kulit berwarna hitam ataupun kulit berwarna putih, berambut hitam, berambut pirang dan sebagainya, tetap sama di depan hukum Islam. Kemaslahatan untuk setiap individu itu diberikan, juga keburukan dihindarkan dari setiap orang, dan kemaslahatan kolektif untuk semua orang lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Jadi jika ada perbenturan kemaslahatan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan orang banyak, maka didahulukan untuk memberikan kepentingan untuk orang banyak, baru kemudian diberikan kepentingan untuk pribadi. Kemudian yang ketujuh, karakteristik hukum Islam yang ketujuh adalah hukum Islam itu cocok diterapkan untuk seluruh tempat dan sepanjang zaman. Jadi hukum Islam bisa diterapkan di semua daerah, mau di negara barat, negara timur, di Cina ataupun dimanapun, hukum Islam bisa diterapkan. Khususnya dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dan masalah pidana. Jadi hukum Islam itu enggak berubah-ubah dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dan dalam hal pidana. Hanya saja nanti mungkin teknisnya yang disesuaikan. Adapun dalam hal muamalah, dalam hal interaksi sama manusia, itu hukum Islam hanya memberikan prinsip-prinsip utama ataupun kaedah-kaedah umum, untuk kemudian dalam prakteknya bisa berubah-ubah untuk masalah muamalah, ya, dalam masalah interaksi manusia, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti contoh, pada zaman dahulu jual beli itu ya kontan, ada uang, ada barang. Kalau sekarang kan ada jual beli, kita pesan dulu barangnya, kita kirim uangnya, baru beberapa masa kemudian barang itu sampai, duluan kita kasih uang. Kalau zaman dahulu itu ada barang, ada uang. Nah, hukum Islam itu menyesuaikan. Selama tidak ada 5 unsur dalam masalah muamalah, dalam masalah interaksi manusia itu, maka hukum Islam membolehkan. Apa itu 5 unsur itu? Selama tidak ada unsur haram dalam transaksi itu, tidak ada unsur haram, tidak ada unsur zalim, menyakiti pihak lain, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur tipu, tidak ada menipu orang lain, kemudian tidak ada unsur gharar. Gharar itu gambling ataupun judi, untung-untungan. Tidak ada unsur untung-untungan. Jadi selama tidak ada unsur yang sudah disebutkan tadi, maka hukum Islam membolehkan transaksi. Selanjutnya, karakteristik hukum Islam yang ke-8, ciri khas hukum Islam yang ke-8, bahwasanya hukum Islam itu tujuan utamanya adalah mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi manusia, bukan kebahagiaan dunia saja. Beda dengan hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia ya sekedar mewujudkan ketertiban umum di dunia saja, ya. Hukum manusia seperti hukum yang ada di negara kita itu kebanyakannya hanya tujuannya untuk mewujudkan ketertiban umum. Sedangkan masalah akhirat itu tidak ada pembahasannya. Hanya dalam hukum Islam ada pembahasan masalah akhirat. Dan yang terakhir, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakteristik hukum Islam adalah mengingkari hukum Islam, ya, mengingkari hukum Islam yang ditetapkan dengan dalil yang pasti, ataupun mengingkari salah satu hukum Islam. Yang pertama sekali mengingkari semua hukum Islam ataupun mengingkari salah satu hukum Islam dengan mengatakan hukum hudud itu keras, hukum hudud itu tidak sesuai zaman, maka dalam Islam itu dianggap kafir. Pengingkaran terhadap hukum Islam yang ditetapkan dengan dalil yang pasti
ataupun mencela hukum Islam, seperti mengatakan hukum hudud ataupun hukum potong tangan, hukum potong leher terhadap pelaku pembunuhan itu enggak sesuai dengan perkembangan zaman, ataupun mengatakan itu melanggar HAM. Menurut hukum Islam itu adalah sudah keluar dari agama Islam, dianggap kafir. Kenapa? Karena itu ditetapkan dengan ayat Al-Quran dan hadis. Nah, ketika kita mengatakan hukum yang ditetapkan dengan ayat Al-Quran dan hadis itu salah, ataupun itu melenceng, ataupun itu melanggar hak asasi manusia, maka kita sudah menyalahkan Al-Quran dan hadis. Nah, kalau orang yang menyalahkan Al-Quran dan hadis, maka rukun imannya sudah rusak. Karena salah satu hukum Islam, rukun iman adalah percaya kepada kitab-kitab Allah, ya kan? Nah, Al-Quran itu adalah kitab-kitab, salah satu daripada kitab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengingkari hukum-hukum yang ditetapkan dengan ijtihad ulama itu tidak sampai kepada kafir, bisa jadi kepada fasik. Arti fasik itu melenceng dari jalur yang benar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada 9 karakteristik hukum Islam yang kalau kita baca semua hukum Islam, kita pelajari semua hukum Islam, akan dapat semua poin-poin yang sudah dijelaskan tadi. Jadi poin-poin yang dijelaskan tadi itu adalah rangkuman terhadap pemaparan mengenai hukum-hukum Islam yang sangat luas dan sangat banyak. Kemudian kita akan membahas tentang estetika hukum Islam atau keindahan hukum Islam. Keindahan hukum Islam, saya tidak akan membahas per poin keindahan hukum Islam. Nanti teman-teman bisa membaca kembali bagaimana indahnya hukum Islam, sehingga banyak orang-orang yang pertama sekali benci kepada Islam, kemudian memeluk Islam, kemudian jatuh cinta kepada Islam. Saya hanya ingin menjelaskan catatan sejarah. Dalam sejarah dicatat dengan tinta emas bagaimana Raja Najasyi, Raja Ethiopia masa itu, jatuh cinta ataupun senang kepada Islam dengan penjelasan orang yang dahulunya belum Islam kemudian masuk Islam dan cinta kepada Islam. Jadi kita jelaskan pemaparan yang sudah terjadi, ya kan, sudah terjadi dalam sejarah. Orang non muslim pertama sekali kemudian masuk kepada Islam, dan mereka menjelaskan keindahan Islam sendiri dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam. Jadi pada masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, pernah terjadi yang namanya hijrah kali pertama, yaitu umat Islam hijrah ke Habasyah, negeri Ethiopia sekarang. Hijrah itu ataupun keberangkatan mereka ke Habasyah itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tujuan mereka ke sana adalah mencari suaka, perlindungan kepada Raja Najasyi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berangkatlah kalian ke sana, carilah perlindungan di sana, karena di sana ada salah seorang raja, walaupun dia kafir agama Nasrani ketika itu, tapi dia raja yang adil, raja yang baik. Berangkatlah Ja'far bin Abi Thalib ke sana dengan beberapa orang Islam, dengan berangkat menggunakan perahu ataupun kapal laut. Sampai di sana mereka pun dihadapkan ataupun menghadap ke Raja Najasyi. Di belakang mereka diikuti oleh Amr bin As. Ketika masa itu Amr bin As belum masuk Islam. Akhirnya nanti dia masuk Islam dan bahkan menjadi gubernur di Mesir. Amr bin As sebelum masuk Islam datang ke sana dengan mengatakan bahwasanya saya datang utusan orang Quraisy untuk membawa kembali kaum-kaum kami yang sudah lari ini. Jadi dia mengatakan orang-orang Islam itu sudah lari dari negeri sendiri dan mereka sudah melakukan kesalahan, versi dia ini Amr bin As, dan mengatakan saya datang untuk membawa kembali orang-orang yang telah melarikan diri ini. Lalu raja yang adil ini, Raja Najasyi, menghadapkan, artinya memanggil kedua kubu yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib dengan Amr bin As. Kemudian Raja Najasyi bertanya, ya kan? Bertanya,
kepada Amr bin bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, wahai Ja'far bin Abi Thalib, ya kan, bagaimana keadaan kalian? Kenapa kalian lari dari Mekah ke sini? Apa yang membuat kalian lari? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, wahai Raja Najasyi, kami sebenarnya bukan orang yang jahat. Kami melarikan diri karena ditindas di negeri kami sendiri. Sebab apa? Sebab kami sudah masuk ke agama baru, agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada kebaikan. Sebab dulu kami sebelum masuk Islam ini adalah kami bangsa yang bodoh. Ya, bangsa yang bodoh. Bagaimana bodohnya kami? Kata Ja'far bin Abi Thalib, kami menyembah berhala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad rasulnya untuk mengajak kami kepada kebaikan. Kami mengenal betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal kepribadiannya sebab dia adalah orang yang lahir di kalangan kami. Mengenal kejujurannya, mengetahui kesucian keturunannya dari ayah, kakek dan sebagainya, adalah orang-orang yang baik. Dia mengajak kami untuk memeluk agama Allah, agama Islam yang benar, mentauhidkan Allah, ya kan? Serta meninggalkan kepercayaan nenek moyang kami yang menyembah batu atau berhala. Kata Ja'far bin Abi Thalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kami untuk selalu menjaga amanah, selalu merajuk silaturahmi, tidak memutuskan silaturahim, bersikap baik terhadap tetangga, kemudian menyudahi semua perbuatan buruk dan pertumpahan darah. Jadi di Arab dahulu peperangan itu biasa. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, memerintahkan orang-orang Islam untuk tidak lagi berperang, untuk tidak lagi saling bertumpah darah. Kami menerima segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya, kata Ja'far bin Abi Thalib. Ya, kemudian Raja Najasyi belum puas dengan keindahan Islam yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib tadi. Dia ingin bertanya lagi, bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa alaihi salam dan tentang ibunya Maryam alaihi salam. Apakah engkau bisa menjelaskan, wahai Ja'far, bagaimana pandangan agama Nabi Muhammad tentang Nabi Isa dan tentang ibunya? Ja'far kemudian membacakan kepada Raja Najasyi surat Maryam ayat ke-14. Ya, surat Maryam ayat ke-14. Belum selesai Ja'far membaca ayat tersebut, Raja Najasyi sudah terharu berderai air mata. Demikian juga dengan para pendeta yang berada di samping dia. Mereka terharu karena meyakini kebenaran dan keindahan yang dibawa oleh Islam. Kemudian Raja Najasyi berkata, sesungguhnya agama yang dibawa oleh Nabi kalian adalah agama yang berasal dari sumber yang satu, kata Raja Najasyi kepada Ja'far bin Abi Thalib. Lalu beliau berkata kepada Amr bin As, pergilah kalian, wahai Amr bin As, pulanglah ke negara kamu. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan orang-orang ini kalian bawa pulang ke Mekah. Mereka akan aman damai hidup di sini. Nah, itu keindahan Islam. Dalam Islam kita dijaga pakaian, dijaga makanan, dijaga tingkah laku. Supaya apa? Supaya kita hidup baik, diri sendiri, dengan masyarakat sekitar dan dengan lingkungan. Kita diharamkan memakan babi, diharamkan memakan yang membahayakan diri sendiri, diharamkan minum khamar. Itu adalah suatu keindahan yang tidak terdapat di agama lain ataupun di hukum lain. Ya kan, di undang-undang kita makan babi enggak ada diatur. Orang non muslim ataupun orang Islam pun ketika makan babi tidak ada undang-undang yang bisa menjerat dia. Ya kan, sedangkan dalam Islam makan babi ataupun orang yang mengkonsumsi minuman keras itu ada ketentuan hukumnya. Kenapa? Karena itu adalah untuk kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan masyarakat. Apa hubungannya dengan kebaikan masyarakat? Sebab
Teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang minum khamar itu akan menjadi rusak pikirannya dan akan menyebabkan kerusakan masyarakat. Betapa banyak kita melihat fenomena di dunia ini, apakah di Indonesia ataupun di negara lain, orang-orang yang melakukan kejahatan karena pengaruh minuman keras, ya kan? Karena pengaruh minuman keras. Kemudian betapa banyak dalam agama lain kejahatan terjadi karena pengaruh pakaian orang. Jadi orang kafir itu memakai pakaian yang minim, kemudian membuat dia dijahati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, Islam menjaga kita mulai dari pakaian, makanan, supaya kita terlindungi diri sendiri, juga untuk membuat masyarakat kita aman. Jadi orang-orang lain pun tidak akan kotor pikirannya ketika orang Islam itu menutup pakaian dengan baik, menutup badannya dengan pakaian yang baik dan tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Itu diatur dalam hukum Islam. Demikian juga dengan makanan. Makanan bukan hanya untuk kesihatan kita, ya, bukan hanya untuk kesihatan kita. Akan tetapi menurut penelitian para pakar itu, makanan yang kita makan itu membawa efek kepada tingkah laku kita. Membawa efek kepada tingkah laku kita. Babi adalah, sudah diteliti, adalah binatang yang paling buruk. Babi binatang yang paling buruk, sehingga jika orang yang memakan babi itu ditakutkan karakternya akan terbawa. Babi itu memakan kotorannya sendiri, hidup di tempat kotor berlumpur. Kemudian babi, mohon maaf, dia akan mencampuri ataupun akan menggauli induknya sendiri. Jadi akan menggauli induknya sendiri, dan babi itu suka kumpul kebo. Artinya dia mohon maaf ya, kita berbicara dalam masalah seksual. Babi itu dia mendatangi ibunya sendiri. Yang ini sangat sungguh keji ya, kalau karakter itu terserap kepada manusia. Juga dia tidak malu-malu untuk berhubungan kelamin di tempat terbuka, kemudian gonta-ganti pasangan, bahkan gonta-ganti pasangan. Nah, ketika manusia memakan babi, itu ditakutkan oleh berdasarkan penelitian para pakar, nanti akan karakter itu akan naik ke manusia. Sedangkan ketika makanan yang diatur dalam Islam sangat baik, dan insya Allah ketika orang Islam menjaga makanan yang baik, karakternya juga akan baik. Jadi demikian keindahan Islam. Nanti teman-teman bisa membaca keindahan Islam di buku yang sudah saya share, di buku Ajar Rohidin ya. Ajar Rohidin itu ada karakteristik Islam. Nanti teman-teman bisa membaca di sana. Hanya saja saya membahas dari sudut yang lain, supaya apa? Supaya ada pengembangan wawasan dan ada sisi yang lain yang bisa diterima oleh teman-teman di luar buku bacaan. Jadi demikian. Kemudian kita untuk masalah kaedah-kaedah hukum Islam, ya, kaedah-kaedah hukum Islam itu banyak, tidak saya buat ataupun tidak saya jelaskan dalam video karena akan memakan banyak waktu dan akan membuat teman-teman saya rasa bosan, karena dia ya kaedah-kaedah kita baca, kita jelaskan. Jadi saya akan share untuk teman-teman dalam bentuk PDF. Nanti teman-teman akan membacanya, akan menelaahnya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, nanti teman-teman bisa menanyakan dalam diskusi di grup WhatsApp. Namun ingin saya jelaskan di sini bahwasanya fungsi kaedah-kaedah hukum Islam itu, teman-teman, adalah sebagai alat bantu bagi mujtahid, bagi para pakar dalam merumuskan hukum. Jadi kaedah-kaedah fikih itu adalah sudah dirumuskan oleh para ulama berdasarkan ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW ataupun perbuatan sahabat. Jadi mereka rumuskan dalam bentuk kaedah untuk kemudian sudah bisa diterapkan langsung, bisa dipakai langsung dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan. Jadi dipakai oleh para mujtahid, para hakim ataupun para pemimpin negara, para mufti dalam menjelaskan ketentuan hukum suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Sebab kenapa? Sebab dalam masyarakat ini banyak kejadian yang mungkin kadang-kadang
tidak ada ayat langsung ataupun tidak ada hadis langsung yang menjelaskan perkara tersebut. Namun ada ayat yang umum, ada hadis yang umum yang kemudian diekstrak, bahasa kita sekarang diekstrak. Ayat itu disimpulkan oleh para ulama, kemudian dibuat kaedah yang bisa diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi demikian ya fungsi kaedah-kaedah hukum, kaedah-kaedah hukum Islam. Jadi teman-teman bisa membacanya, saya akan share di grup. Kemudian itu dipakai oleh para ulama ataupun para hakim, bukan kita yang belum masuk ke level para hakim, belum masuk level ke ulama ataupun para mujtahid, para sarjana Islam. Jadi kita belum memakai kaedah itu, hanya sekedar membaca sebagai wawasan ya. Kita membaca itu sebagai wawasan, kita belum sampai kepada level untuk memakai ataupun menerapkan kaedah-kaedah tersebut. Demikian kuliah kita hari ini, semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.